Kalau dari aku kan jadi sebelum kuliah itu kan aku udah dengar kalau kuliah itu kayak orang-orangnya itu individualis. Nah, orang pada peduli sama dirinya sendiri. Sedangkan jadi masa-masa terindah itu ya adalah masa-masa SMA. Sedangkan aku ngerasa masa SMA aku itu ya cuman setengah lah, karena setengahnya kan kita online ya. Jadi nggak gitu kerasa, kayak kebersamaannya tuh belum kerasa gitu. Ternyata waktu masuk di sini justru gue ngerasa kita kebersamaannya nih kuat banget dan ini kompak banget, bahkan mengalahin masa-masa SMA gue gitu loh, yang notabene gue teman-teman gue sebagian besar kan sama ya, karena kan gue dari SD sampai SMA kan juga di sekolah yang sama. Udah teman-temannya sama aja ternyata nggak sekompak teman-teman di sini gitu loh. Teman-teman di sini ternyata lebih kompak, lebih peduli, dan ya jelas ini akan jadi pengalaman yang nggak akan terlupakan buat gue sampai kapanpun. Core memory menurut aku yang paling berkesan itu waktu kita sekelas ujian pertama cost counting. Waktu itu kita dapat jelek semua, benar-benar yang kayaknya nilainya rendah dan rata-ratanya rendah gitu. Terus Pak Anta sampai marah banget, Pak Arif sampai datang ke kelas. Terus kita semua akhirnya kayak bersatu gitu kan, supaya kita bisa meningkatin nilai kita improve cara belajar kita. Terus akhirnya kita rata-ratanya jadi jauh lebih baik gitu dibanding sebelumnya, meningkatnya jauh banget gitu per individunya, per rata-rata kelasnya. Dan menurut aku itu benar-benar uh, satu hal yang membekas banget sih menurut aku, karena di situ Aztec tuh benar-benar nunjukin kalau dia kerjasama banget dan akhirnya hasilnya menunjukkan yang terbaik. BPBP itu yang bareng Aztec itu ada di teater RTB. Kenapa di teater? Karena itu adalah kayak hari pertama kan kita semua jumpa bareng-bareng. Dan di sana tuh kayak orang-orang tuh pada mikir gitu loh, kayak ternyata ini nggak sesuai sama yang gue pikirin. Misalnya nih kayak Kenneth pas pertama kali jumpa sama aku kayak, "Lau, sumpah gue kira tuh kecil loh," gitu. Jadi kayak itu tuh bener-bener memorable gitu. Terus tempat yang lain tuh ada di Plaza. Kenapa? Karena di Plaza itu tuh kayak kita tiba-tiba tuh bareng-bareng kayak nangis bareng, kemudian kita tiba-tiba saling peluk-pelukan, kemudian juga ngomong kayak pengalaman kita sama di BP, dan itu kayak menurut aku tuh yang paling berkesan selama di Aztec ini. Bakal aku kangenin dari Aztec itu ada 3 hal. Yang pertama itu kebersamaannya. Aztec tuh bener-bener kayak timing kebersamaannya itu bisa sama gitu loh. Karena kayak misalnya lagi ujian itu belajar semua. Tapi kalau misalnya lagi minggu-minggu yang longgar itu main game semua, nonton video semua. Menurut aku itu bener-bener kebersamaan yang gak bakal aku lupain. Terus yang kedua itu rasa suportifnya. Kayak kita di ujian juga misalnya kayak semuanya itu pasti saling bantu. Terus yang terakhir itu kompetitifnya. Kayak even game sederhana, game yang kayak di data science, di financial modeling itu benar-benar semua orang tuh kompetitif. Terus dari hal kecil pun kompetitif. Kayak acara-acara kelas kayak White Day, Valentine, Azteciversary yang pertama kemarin, Aztecation. Itu sih benar-benar kayak momen dimana kayak kita masih 45 bareng-bareng, kita seneng-seneng bareng-bareng. Apalagi waktu White Day kan ya, kan White Day dulu itu kan bener-bener kayak cowok-cowok aja kan ya dulu yang ngerencanain. Itu dimana kayak sebenarnya hampir kita nggak ngadain White Day, karena kan Valentine kan kita bener-bener kena tampar tuh sama sebelah ya kan. Kayak waktu kalau kalian ingat ada di panggung tuh anak-anak sebelah itu ngerayain Valentine dan sebagainya. Kok cowok-cowok nggak ada ngasih apa-apa sih buat cewek-cewek? Gimana sih cowok-cowok BP2 nih? Ya itu bener-bener hari itu kena tampar, plak. Kayak kena tampar banget. Terus akhirnya langsung lah cowok-cowok berkumpul bertujuh di satu kamar. Kalau bisa ngulangin sih pengennya ya di White Day itu sih. Itu bener-bener ajib banget, bener-bener bikin berkesan banget sih buat kami semua. Aku pengennya kita liburan bareng atau nggak jalan-jalan bareng misalkan, atau mungkin Azteciation Part 2, tapi selama jalan-jalan kita bareng-bareng aku nggak masalah. Harapannya itu supaya kalau misalkan jalan-jalan kita bisa bikin kenangan bareng, terus makin dekat. Jadi kalau misalkan kita pisah atau mungkin kita ada hal-hal yang bikin sedih, kita bisa nginget, oh
Dulu kita pernah senang-senang bareng Aztec, jadi aku harapannya Aztec ini bisa jadi rumah untuk kita semua. Jadi kalau misalnya kita sedih, itu kita bisa pulang ke Aztec. Kalian tahu kan pas lagi ada game data science, itu si Jason nebak It Bulaga. Terus kayak, ini tuh gampang banget, tisu basah. Dan dia nyebut itu kayak tisu kering, bukan tisu bambu, bukan tisu kayu, bukan. Padahal itu juga cuma tisu basah, tapi dia beneran nggak kepikiran sama sekali. Itu yang ngakak banget. Ini tuh sebenarnya aku nggak tahu ini semua orang udah pada tahu apa belum, tapi ini ngakak banget. Ini ceritanya Nike kok inian telurnya itu meledak dalam microwave. Jadi Indominya itu telurnya itu udah dia buka, terus pas dia masukin microwave gak lama dia tuh kayak mau ngecek kan, kayak ini tuh udah matang apa belum. Terus pas dia ngecek, duar, mental. Jadi beneran kayak duar ke matanya gitu loh. Dia sampai kayak nggak bisa lihat, dan di situ tuh ngakak banget. Masalahnya dia juga kayak ditanyain sama anak TI yang ngatain kita ya. Terus kayak dia ditanyain kayak, kamu gak kenapa-napa? Tapi dia posisi itu cuma kayak nanya doang kayak, kamu gak kenapa-napa? Tapi gak dibantuin, jadi cuma nanya doang kayak, kamu gak kenapa-napa? Terus Nike kayak dia bilang, gue gak kenapa-napa, kok gak kenapa-napa? Padahal dalam hati kayak, anjing sakit banget, perih gitu loh. Dia kayak gitu. Terus habis itu ini juga ngakak banget. Tapi ini pas pokoknya setiap kali di kamar, ini cerita tentang roommateku ya. Jadi kayak ini si ayam terbang ini selalu kayak setiap saat dia nangis tuh, aku bukannya kasihan, bukannya iba, tapi selalu ngakak karena kebayang mukanya gitu loh. Mukanya tuh kalau misalnya nangis kayak meweknya tuh jelek banget gitu. Jadi kayak bukannya kasihan tapi malah ketawa. Terus pas lagi pelajaran Pak Santo kan ada tuh kayak pertanyaan kan, kalau misalnya lagi konser terus ada kebakaran, orang-orang tuh pada ngapain sih? Jadi akunnya itu apa? Kan kita semua pada mikir kan, kayak ini tuh apa sih? Bukan yang ini. Taunya jawabannya itu cuma orang pada kabur. Kayak mind blowing banget, nggak kepikiran sama sekali. Jadi dukanya itu lebih ke waktu awal-awal mau masuk PPBP. Nah, dimana di situ tuh perasaan aku tuh nggak karuan gitu loh, karena ini kan first time kita tuh jauh dari keluarga, dan kayak kita tuh nggak ada bayangan sama sekali loh nanti tuh tinggal di sana tuh kayak gimana. Nah terus kayak setiap hari tuh dihantuin sama pemikiran bisa nggak ya survive sampai akhir gitu, dengan pelajaran-pelajaran yang susah, dengan kayak pokoknya dulu tuh kayak tertekan, pressure banget. Dan yang paling puncaknya itu adalah dimana kita tuh harus masuk di satu lingkungan baru yang kita tuh nggak tahu. Mungkin kayak cara kebiasaan hidupnya beda, cara mereka berpikir dan kita juga berbeda. Kan kita dari macam-macam daerah ya. Nah di situ mungkin ada salah satu atau dua orang yang mungkin nggak cocok gitu dengan kebiasaannya aku, dan akhirnya tuh kita ada cekcok ya. Di situ sih sebenarnya sedihnya. Tapi aku yakin segala sesuatu yang kita alamin kemarin itu tuh gak mungkin terjadi tanpa seizinnya Tuhan. Nah, jadi mungkin itu bisa jadi bekal kita buat nanti kita masuk ke dalam dunia kerja yang katanya itu lebih wah gitu kan. Nah, lalu kalau sukanya apa? Mungkin ini kayak kelihatannya kedengarannya tuh basi gitu ya, karena sering disebutin terus. Tapi menurut aku dari lubuk hati aku yang paling dalam itu tuh karena aku bisa kenal kalian satu persatu. Saya disuruh ngejelasin kalian tuh kayak apa gitu ya, pakai kata-kata tuh mungkin sulit, tapi mungkin kalian tuh kayak sosok mamah ya buat aku. Dimana mamah itu kan gak selalu dia tuh baik-baikin anaknya, sayang-sayangin anaknya, tapi ada satu titik di mana dia tuh pecut kita juga, di mana kalau kita tuh bikin salah atau kita tuh nyeleweng dari jalan yang seharusnya gitu loh. Dan terus kalian di satu sisi yang lain juga kalian tuh bisa menjadi sosok mama yang sangat-sangat perhatian. Di mana waktu itu aku lagi sakit, kayak Laura, Audrey, even teman-teman yang mungkin gak begitu dekat sama aku kayak Geo, Maureen dan lain-lain, itu tuh bantuin aku, ngerawat aku, suapin aku. Terus waktu itu inget banget sampai cuciin muka aku gitu kan, kayak
gila baik banget gitu ya. Aku kayak bersyukur banget bisa ketemu sama kalian. Terus kayak kalian tuh bisa ngajarin hal yang aku nggak bisa gitu. Dan even kalian tuh nanyain gitu, Grace udah makan atau belum gitu. Nah, terus yang paling bikin aku bersyukur banget adalah aku bisa ketemu roommate aku sekarang, yaitu Theodora Gloria. Nah, dimana aku tuh bisa belajar banyak hal dari dia. Setiap hari kita tuh deep talk setiap malam, ngomongin masa depan. Kayak aku cuma mau bilang thank you ke Theo karena udah selalu ada, dan maaf kalau misalnya pernah ngecewain. Dan satu lagi buat Aztec, aku bersyukur banget bisa punya keluarga lain. Kalian tuh udah bukan cuma sekedar teman, tapi keluarga buat aku. Aztec itu ibarat titik nol. Kalau di Jogja, titik nolnya ada di dekat Bank Indonesia. Kalau titik nolku itu ada di Aztec. Di mana aku menjadi Nika yang lebih baik itu semenjak aku masuk di keluarga Aztec ini. Aku bisa berteman dengan orang-orang yang sangat hebat. Aku bisa mengubah sedikit demi sedikit karakterku yang jelek. Kemudian aku bisa beradaptasi dengan orang-orang lain di sini. Itu semua karena aku ada di keluarga Aztec. Menurut aku Aztec 20 tahun ke depan, artinya 20 tahun lagi, aku percaya kita itu udah bakal di lintasan kita masing-masing, kita lagi ngejalanin hidup kita masing-masing, dan mungkin hubungan kita di 20 tahun ke depan itu bukan sekedar antar teman kuliah, tapi udah jadi keluarga, dimana kita mungkin ketemu, kita bisa saling sharing pengalaman kita, dan kita juga mungkin bakal jadi orang yang kita itu ketemu dari awal itu waktu kita masih muda-mudanya. Nanti 20 tahun ke depan mungkin masih ada sifat naif kita, sifat nggak gampang percaya yang bisa kita saling sharing, terus kita bisa saling ngajarin atau saling koreksi kalau sebenarnya ini salah. Karena kan kita barang-barang itu semenjak kita berproses gitu, ntar 20 tahun ke depan kita udah jadi dewasa, mungkin kita lebih ngerti gimana dunia ini. Jadi 20 tahun ke depan aku percaya Aztec itu tetap ada, kita tetap saling kontak satu sama lain, aku percaya. Dan mungkin kita lebih dewasa dari versi kita sekarang, dan aku harap 20 tahun ke depan itu kita tetap jadi diri kita sendiri, tapi mungkin kita lebih dewasa, kita lebih saling ngerti satu sama lain lagi, dan kita udah ngerti sama gimana jalannya kehidupan ini. Dan semoga kita bisa saling nyemangatin satu sama lain di 20 tahun ke depan. Kita nggak ada yang berantem, nggak ada perselisihan, dan semoga Aztec tetap jadi Aztec, kita tetap berempat lima, dan semoga 20 tahun ke depan kita nggak lupa untuk ketemu bareng, sering makan bareng, selalu ngadain Aztecversary tiap tahunnya. See you on top Aztec. Walaupun ini terlalu awal, tapi aku benar-benar nantiin untuk ketemu kalian di 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, untuk tahu gimana sih orang-orang hebat kayak Aztec tuh tumbuh nantinya dan jadi apa nantinya. Hai Aztecs, apa kabar? Anak cantik, anak ganteng, semoga selalu sehat selalu dan selalu bahagia. Ada yang masih ingat sama aku? Gambaran aku soal Aztec itu kayak kapal. Kapal itu kan kepanasan iya, kehujanan iya, kedinginan iya, menerjang ombak lagi. Untuk apa kalau nggak untuk mencapai tujuannya? Nah, Aztec itu sama, meskipun ditempa oleh segala kondisi, situasi, ujian-ujian, tugas-tugas, tapi kalian tuh tetap bertahan dan tetap berjuang untuk mencapai tujuan kalian. Harapan aku untuk ulang tahun Aztec yang kedua ini, semoga Aztec senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga kebahagiaan yang tidak batas oleh Tuhan Yang Maha Esa. Semoga Tuhan juga menambah kewarasan kalian sehingga unlimited untuk menjalani kehidupan yang dewasa ini. Dengan bertambahnya umur Aztec, aku juga berharap kalian semakin solid satu sama lain, saling ngebantu satu sama lain, dan juga saling peduli satu sama lain. Last but not least, aku harap kita semoga cepat ketemu untuk bercanda bareng, untuk main bareng, dan bernegur sapa bareng. Oke, sekian dari aku. See you guys and I miss you.